Kalau kambing wajar hidupnya hanya untuk makan. Ya, mereka hidup untuk makan. Kambing contohnya, ayam, apalagi lembu. Mereka itu hidup hanya untuk makan. Tetapi kita diciptakan oleh Allah, tujuan kita lain. Yang makan itu untuk bertahan hidup. Makan itu untuk kuat beribadah. Bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kali gak punya uangnya. Semangat jawabnya. Alhamdulillahilladzi la tudrikuhul absar wa la tamlikuhul afkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Qahar wal Azizul Jabbar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-murtadal mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil khiyar amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya Allah sudah yaitu menurunkan berbentuk yaitu hujan, yang semoga hujan ini memberikan kesuburan kepada tanaman-tanaman yang kita tanam, dan yaitu dijauhkan hujan ini daripada hujan yang membawa bencana dan malapetaka. Juga yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dijadikan umat daripada umat Nabi Muhammad, dan ini adalah nikmat yang paling besar. Padahal di zaman arwah kita sama semuanya satu ciptaan. Pak, kita ini seumuran dengan Nabi Adam. Di alam arwah umur kita sama dengan Nabi Adam. Tetapi dengan yaitu berkat izin Allah kita dipilah-pilah, dikelompokkan menjadi umat Nabi Muhammad. Padahal kalau mau Allah bisa saja kita diciptakan, dikelompokkan, dijadikan daripada umat Nabi yang lain. Menjadi umat Nabi Musa, menjadi umat Nabi Ibrahim. Tetapi dengan berkat rahmat Allah kita dijadikan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah yaitu nikmat yang paling besar, karena yaitu manusia yang paling nanti bisa memberikan syafaat secara leluasa tidak ada lain kecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu semoga yaitu salat beriring salam Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Yang saya hormati para alim ulama, asatiz, masyayikh, tuan-tuan guru kami. Di sebelah saya sudah tidak asing lagi ya Ustadz Jaid, juga yaitu Ustadz saya, guru saya Ustadz Roni, dan yaitu imam besar kita Ustadz Hakan, dan ketua kita Ustadz Sadari. Juga di sana itu ada Ustadz Abbas namanya, sembunyi dia, padahal besar badannya, nampak dari sini pun asik. Ya, yang saya hormati kepala desa beserta perangkatnya, juga yaitu yang saya hormati para pemuda yang sudah yaitu terlaksananya acara ini dengan lancar. Juga yang saya hormati ahli musibah yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran dan ketabahan, dan yang saya hormati seluruh pengunjung takziah yang tidak disebutkan namanya satu persatu, dan tidak lupa juga di depan saya ada Pak Imam Bang Bunyamin, yang semoga diberikan kekuatan dan istiqomah menjalankan tugasnya jadi imam. Tadi beliau jadi imam. Luar biasa. Barangkali sedikit saja hujan ini. Dari Ibnu Mas'ud
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'atu khisalin min zulumatil qalbi, kata Nabi. Ada 4 perkara yang mana 4 perkara ini membuat gelapnya hati. Hati kita jadi gelap. Jadi kalau hati ini gelap, sudah bisa dibayangkan. Ya seperti kita berada di dalam rumah, tiba-tiba mati lampu, kelabakan kita, meraba-raba kita. Ya, dan yaitu ada rasa takut juga di sana. Begitulah orang yang hatinya gelap, maka hidup di atas dunia meraba-raba dia. Apalagi orang yang hatinya gelap, ini susah dinasihati, namanya gelap hatinya. Susah dinasihati, apalagi, dan yaitu susah untuk menerima pelajaran. Kalau belajar pun, makanya kalau belajar pun apa doanya itu? Allah manawir qulubana binuril iman wal yakin. Ya Allah, terangilah hati kami. Jadi ada 4 perkara yang membuat gelap hati, keras hati, beku hati, bahkan mematikan hati. Mudah-mudahan 4 perkara ini jauh daripada kita. Ya, amin. Apa itu? Yang pertama, batnun syab'anun min ghairi mubalah. Perut yang selalu kenyang. Ya, pikirannya cuma makan aja makan. Setelah makan yang A, apalagi yang saya makan. Setelah makan yang B, apalagi yang saya makan. Jadi hidupnya cuman yaitu terfokus kepada makanan. Padahal prinsip hidup kita, tujuan hidup kita bukan itu. Kita harus beda dengan makhluk yang lain. Ya, kalau kambing wajar hidupnya hanya untuk makan. Ya, mereka hidup untuk makan. Kambing contohnya, ayam, apalagi lembu. Mereka itu hidup hanya untuk makan. Tetapi kita diciptakan oleh Allah, tujuan kita lain. Yang makan itu untuk bertahan hidup, makan itu untuk kuat beribadah. Nah, oleh karena itu harus beda dia. Setelah yaitu hidupnya hanya untuk makan, min ghairi mubalah lagi, dan dia tidak peduli dari mana makanan itu datang. Ini parah ini. Inilah yang mematikan hati. Orang yang hidupnya hanya memikirkan makan saja dan tidak peduli dari mana makanan itu datang. Mau halal, mau haram, mau punya orang, nggak peduli. Ya, kalau kambing lapar, dia tidak peduli rumput itu di kebun siapa. Kan itu. Yang penting perutnya lapar, maka dia makan. Kambing namanya pun. Ya, tetapi kita kan beda. Kita harus yaitu didasari dengan akal, didasari dengan iman. Ini barang makanan punya siapa? Kan itu, ditanya dulu. Jangan asal mau ambil, asal kepingin dia ambil. Ini namanya kambing. Terus terang saja, ini kasar-kasar aja. Ya, kalau manusia ada batasannya. Wabtaghu min fadlillah, apa itu di dalam surat Al-Fatah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhamau bainahum tarahum rukan sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ciri daripada umat Nabi Muhammad beda dengan yang lain. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Tuhannya, itu yang pertama. Jadi ciri daripada umat Nabi Muhammad pantang bermalas-malasan, berpangku tangan, duduk di warung kopi 1 harian. Setelah habis 1 gelas dipancung lagi. 1 harian. Istri di rumah nunggu setoran. Ya. Jadi yabtaghuna fadlan minallahi, dan yaitu ujungnya yang luar biasa, waridwana. Kita ini boleh mencari harta, tidak dilarang. Mencari harta tidak dilarang. Cari harta yang sebanyak-banyaknya. Tapi pertanyaannya waridwana. Apakah Allah ridha apa tidak dengan yang saya lakukan? Kita tidak dilarang menjadi pejabat.
Siapa yang melarang? Bahkan kalau bisa tempat-tempat strategis di pemerintahan, kita yang menempatinya. Supaya apa? Supaya mudah kita menjalankan syiar Islam. Selama ini, karena kita lengah, karena kita tidur, maka tempat-tempat strategis di pemerintahan dikuasai oleh orang yang di luar Islam. Akhirnya apa? Merana kita. Sengsara kita. Seluruh keputusan dan kebijaksanaan mereka yang ngatur. Siapa yang salah? Ustadz Jahid selalu tidur. Ya, oleh karena itu cari jabatan yang setinggi-tingginya cuman pertanyaan. Allah ridho apa tidak dengan yang saya lakukan? Bolehkah saya melakukan ini? Bolehkah dengan suap? Bolehkah dengan menyogok? Sekarang ini tenar zaman P3K. Pokoknya yang masih ada hubungan lolos. Walaupun nggak pernah honor, walaupun nggak terdaftar di Dapodik, tiba-tiba muncul apa namanya? Siluman. Yang penting ada tali persaudaraan, keponakannya, mamanya lolos semuanya. Hati-hati. Tidak ada sekecil apapun masalah yang terlepas dari pengadilan dunia akan lepas pula di pengadilan akhirat. Apa sebabnya kita ini yaitu memakai pikiran di dalam yaitu menjalankan tugas? Karena ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Inilah yang menjadi rem. Enggak semuanya bisa kita lakukan. Karena setiap yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan diperlihatkan oleh Allah, dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan akan dibalas di hadapan Allah. Oleh karena itu, enggak larang kita jadi orang yang kaya, cari harta sebanyak-banyaknya dan bawa mati. Bagaimana caranya? Yang pertama mencari dari jalan yang halal. Sebab kalau ilmu, pertanyaan satu, ilmumu kau yaitu amalkan kemana? Dikasih umur yang panjang, satu cuman pertanyaan, umurmu kau habiskan kemana? Tetapi kalau sudah harta dikasih, pertanyaan dua, dari mana harta itu engkau dapat dan kemana dibelanjakannya? Barangkali kata Ustadz Jahid sudah putus urat malunya, sehingga sanggup melakukan apa saja, sogok menyogok sudah hal yang biasa. Memang Pak enggak dosa katanya pun tuh. Kata Ustadz ketua kita sadari, itu sogok menyogok enggak dosa. Ar-rosi wal murtashi benar. Orang yang menyogok dan yang disogok masuk, enggak disebut dosanya. Oleh karena itu jangan khawatirlah yang hobi sogok menyogok. Hati-hati para pejabat, ini memang enggak dosa, cuman langsung dicampakkan saja. Ya. Oleh karena itu Pak, boleh kita jadi apapun dan siapapun, cuman Islamnya kita kedepankan. Ya, memang saya bupati, tapi kan saya Islam. Memang saya ini camat, tapi saya Islam. Memang saya gubernur, tapi saya Islam. Memang saya pejabat, tapi saya Islam. Islamnya harus dikedepankan. Jangan bikin malu. Karena yaitu dia malu, punya aib, Islamnya dikebelakangkan. Memang saya Islam, tapi kan saya bupati. Itu gagah. Memang saya orang Islam, tapi kan saya pejabat. Islamnya ditenggelamkan. Hati-hati Pak. Ya, orang yang mencari hukum selain daripada Islam, maka yaitu tidak akan diperdulikan dan tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang tajiyah rahimakumullah. Jadi yang pertama yang bisa menggelapkan hati, membuat hati beku, keras dan mati adalah yaitu orang yang selalu berpikiran makan saja hidupnya dan tidak peduli dari mana makanan itu datang. Hati-hati.
Yang kedua, yang membuat gelapnya hati wasuhbatu zalimin, berteman dengan orang-orang yang zalim. Berteman saja pun sudah memberikan efek yang buruk, efek yang jelek, apalagi yang zalimnya. Cuman mempunyai teman yang zalim saja pun sudah memberikan efek yang buruk, jelek dia. Apalagi orang si pelakunya yang zalim itu. Apa itu zalim? Az-zulmu wad'u syai'in min ghairi maudi'ihi, katanya. Yang disebut zalim itu adalah meletakkan suatu perkara tidak pada tempatnya. Zalim memberikan jabatan kepada orang yang tidak berhak. Zalim namanya. Beliau mana tadi? Dari 2007 sudah honor. Berarti sudah hampir 20 tahun sampai sekarang belum diangkat. Nasib namanya. Ya. Sementara yang lain yang nggak pernah honor, yang nggak pernah terdaftar di Dapodik, tiba-tiba muncul dilantik menjadi P3K. Hati-hati kezaliman, Pak. Ini zalim. Atas syurufu fi milkil ghair. Zalim adalah yaitu mempergunakan hak orang lain yang jelas-jelas dia sudah berhak untuk diangkat, tiba-tiba digeser. Hilang namanya, hilang nomornya. Hati-hati, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman, ketidakadilan yang kamu lakukan akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Hati-hati. Ya, kezaliman, ketidakadilan yang kamu lakukan akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Kalau di dunia masih enak, banyak bantuan, tapi di sana nanti bagaimana? Sekali lagi yang saya ingatkan, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ya, di dunia barangkali bisa tersenyum, bisa yaitu tertawa dengan bangga, dengan bebas, dengan sogok menyogok itu. Mereka bisa terlepas daripada KPK, mereka bisa terlepas daripada jeruji besi, tapi di akhirat tidak ada sekecil apapun masalah yang akan terlepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kami kalah, nggak apa-apa. Tapi di akhirat kita akan bersidang. Di akhirat kita bertemu di hadapan Allah dan akan bersidang. Hati-hati, Pak. Oleh karena itu bertobat sebelum terlambat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang menjadi gelapnya hati adalah suhbatu zalimin, berteman dengan orang-orang yang zalim. Jadi rupanya teman memberikan pengaruh. Waman jala sama al-aghniya, barang siapa sering bergaul dengan orang yang kaya, zadahullahu hubad dunya, Allah yaitu masukkan ke dalam hatinya cinta kepada dunia. Waman jala sama as-sultan, barang siapa sering duduk berserta yaitu penguasa, pejabat, ya, maka apa yang Allah berikan? Zadahullahu qaswatal qalbi wal kibra. Orang yang sering bergaul dengan pejabat. Ya, hati-hati siapa di sini yang kadang-kadang dengan itu Ustaz nggak level lagi dengan Ustaz yang lain. Orang yang sering yaitu bergaul dengan penguasa, pejabat, apa yang Allah berikan efek sampingnya ke dalam hati. Yang pertama qaswatal qalbi, keras hatinya, nggak mempan nasihat, bandel petendel. Apalagi wal kibra, orang yang sering duduk bersama yaitu bergaul dengan pejabat penguasa, wal kibra, timbul kesombongannya. Ini yang bahaya. Ya, kadang-kadang pangkatnya si ustadz, karena sudah keseringan makan minum bergaul dengan yaitu penguasa pejabat, maka yaitu nggak level lagi dengan ustadz yang lain. Bukan levelku itu, berjumpa pun nggak mau tegur sapa. Kenapa? Nggak setingkatan. Hati-hati, Pak, memberikan pengaruh. Yang baik bagaimana? Wa man jalasa ma'al ulama zadahullahu ilma wal amal. Barang siapa yaitu bergaul dengan para alim ulama, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh, Allah tambahkan ke dalam hatinya al-ilma wal amal, yaitu mencintai ilmu dan beramal. Jadi pengaruh. Oleh karena itu wajar kalau yaitu berteman dengan orang yang zalim membuat gelapnya hati. Yang ketiga yang menjadi gelapnya hati nisyanu zunubil madiyah,
melupakan dosa yang sudah kita lakukan. Ya, sering melakukan dosa, hobi melakukan dosa, tapi yaitu susah untuk bertaubat kepada Allah. Pak, orang sih lebih baik begini. Lebih baik ahli maksiat yang dia mengakui bersalah daripada ahli taat, ahli ibadat yang tidak merasa bersalah, merasa benar dia. Jadi lebih baik ahli maksiat yang mengakui dia itu bersalah dan berdosa daripada ahli taat, ahli ibadat yang merasa benar hidupnya. Yang terakhir barangkali yang menjadi gelapnya hati tulul amal, panjang angan-angan, suka berhayal, suka melamun, yang akhirnya menjadi pemalas. Yang akhirnya apa yang dia lakukan? Mau hidup enak tapi malas kerja. Mau punya uang banyak tapi malas ikhtiar. Akhirnya apa? Nipu orang, main judi, nyuri, korupsi. Tetap itu korupsi. Ya, dah ini 4. Yang terakhir barangkali untuk yaitu ahli bait, layati alal bait asyadu minal lailatul ula. Tidaklah datang atas mayit yang paling sangat menakutkan kecuali malam pertama. Ya, ditempatkan, dimasukkan ke dalam tempat yang tidak pernah dimasuki sebelumnya. Ruangan yang super sempit, 1 kali 2 meter, gelap pekat mencekam. Disitulah yaitu amal beraksi. Kalau amal kita baik, maka orang yang baik nanti orang yang menyenangkan menemani kita sampai hari kiamat. Tapi kalau amal kita amal yang buruk, maka yang menemani kita orang yang menakutkan sampai hari kiamat. Bisa dibayangkan di tempat yang sempit, gelap, sendiri, mencekam, yang menemani kita orang yang buruk, yang menakutkan. Oleh karena itu, nasihat Nabi, parhamu mautakum bisadaqah, sayangilah keluargamu yang meninggal dengan yaitu mengeluarkan sedekah. Ini dalilnya, Pak, bahwasanya dianjurkan kita bersedekah yang pahalanya kita tujukan untuk keluarga yang sudah meninggal. Ini ada di dalam kitab Sitilul Masalah, Najahatul Majalis, Matolil Anwar, banyak kitab-kitabnya, Pak. Jadi kalau ada orang sebelah sana menganggap tahlilan nggak perlu, takjiah nggak perlu, lana a'maluna walakum a'malukum, kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya keyakinan kami, dan kalian pun silahkan mengamalkan amalan yang kalian yakini kebenarannya. Jangan saling ganggu. Ya, kalau yaitu bapak tidak suka tahu, jangan menghina kepada orang yang suka tahu. Kalau bapak tidak suka ikan, jangan menghina kepada orang yang suka ikan. Masing-masing saja. Ya, silahkan beramal menurut keyakinan masing-masing. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi parhamu mautakum bisadaqah, sayangilah keluargamu yang sudah meninggal dengan mengeluarkan sedekah. Sebab pelepah kurma pun yang dipotong oleh Nabi diletakkan ke atas kuburan. Pelepah kurma, kata Nabi, semoga selama pelepah kurma ini basah, mayit di dalam kubur diangkatkan siksaannya. Pelepah kurma, apalagi air minum. Kalau nggak percaya duluan sana. Ini kadang-kadang harus yang pasti-pasti aja nampaknya. Bagaimana Ustadz kalau nggak sanggup sedekah? Sebab kami ini susah. Untuk ini makan saja pun kadang-kadang berhutang Senin Kemis. Maka solusi yang terakhir, fal yusalli rakaatain. Faman yajid fal yusalli rakaatain. Apabila kamu tidak menjumpai, tidak menemukan, tidak bisa bersedekah, fal yusalli rakaatain, maka salatlah 2 rakaat. Salat apa namanya? Salat hadiah. Inilah anjuran salat hadiah kepada yaitu keluarga yang sudah meninggal. Kalau memang sayang, dan yaitu bukti taat kita kepada orang tua sebetulnya setelah kematian. Kalau masih ada orang tua kita hidup, kita bakti, kita taat, itu sih wajar, itu sih biasa, karena masih nampak di depan mata orang tua. Yang paling hebat luar biasa, setelah orang tua kita meninggal, tiada dan tidak nampak dia yaitu di mata kita, kita masih mau berbakti dan taat kepadanya. Salah satunya dengan yaitu mendoakan, mengeluarkan sedekah, dan yaitu diiringi, ditutup dengan yaitu pemungkasnya melakukan sholat hadiah. 2 rakaat cukup,
dan setiap rakaatnya sama ayat kursi sekali, alhaakumut takasur sekali, dan yaitu kulhu 11 kali. Selesai yaitu sholat, Allah kirimkan 1000 orang malaikat ke kuburan yang dituju. Apa yang dibawa oleh malaikat? Nurun wa hadiyatun, cahaya dan hadiah. 1000 lampu. Satu lampu saja saya yakin dimasukkan ke dalam kuburan terang. Ini 1000 lampu dibawa oleh malaikat masuk ke dalam kuburan yang dituju dan tidak keluar lagi sampai hari kiamat menemani mayit. Ini kalau memang sayang, coba laksanakan. Bisa sendiri, bisa berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.